Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sekali lagi mari lambaikan tangan, katakan shalom. Puji nama Tuhan, semangat yang baru, kekuatan yang baru pada saat sore hari ini. Kita boleh dipertemukan kembali di tempat ini semua karena anugerah yang daripada Tuhan. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk kita mau terima lebih dalam lagi, untuk kita datang kepada Tuhan. Bapak, kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu dalam hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur buat segala sesuatunya yang Tuhan berikan dalam hidup kami Tuhan. Semua yang kami terima, semua hanya dari-Mu Tuhan, semua hanya karena anugerah-Mu. Terima kasih buat setiap kesempatan, terima kasih buat kemenangan yang Tuhan berikan buat setiap kami. Sore hari ini Kau selidiki setiap hati kami, Kau yang melihat setiap kerinduan lebih dalam lagi untuk kami memuji dan menyembah. Di dalam nama Yesus tutup bungkus tempat ini, ruangan ini, terlebih hati dan pikiran kami. Kami rindu untuk lebih dalam
Roh Kudus-Mu memenuhi setiap kami di dalam nama Yesus. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku
Yesus, Yesus panggil namamu Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Kami tinggikan bersukacita oleh karena namamu. Setiap kita yang siap dan percaya katakan amin. Berikan senyuman yang termanis di sebelah kita. Katakan Yesusku dahsyat. Hallelujah.
sungguh-sungguh lagi. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk sukacita yang Kau berikan dalam hidup kami Tuhan. Kami sadar Tuhan, tanpa-Mu kami gak bisa, tanpa-Mu kami gak mampu Tuhan. Roh Kudus, biarkan terus yang menguasai dan menuntun setiap hidup kami anak-anak-Mu Tuhan. Engkau yang terus untuk memegang erat tangan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Bahwa
Bapa di surga, Engkau Yesus Tuhan kami, Engkau Allah kami, Engkau sudah memberikan kekuatan dan kemenangan bagi umat di tempat ini. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, biar Engkau urapi setiap kami Tuhan yang hadir pada saat ini. Urapi setiap kami yang mendengarkan firman-Mu. Biar pengurapan terjadi bagi umat-Mu di tempat ini. Dan kami percaya Tuhan, kami sudah diberkati oleh Engkau dengan firman-Mu Tuhan Yesus. Kuasa-kuasa kegelapan coba-coba Tuhan, oh mengganggu kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Bapa di surga, mari kami bersatu hati, kami beserta dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Tuhan, Engkau berada bersama dengan kami, berjalan dengan kami di tempat ini. Engkau bersama-sama dengan kami, dan kami boleh diberkati dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur dan siap menerima firman Tuhan bersama saya katakan. Amin. Puji Tuhan, silakan dulu. Shalom. Shalom. Haleluya. Sungguh luar biasa saudara-saudara, pujian yang berbahagia pada sore hari. Saya percaya Tuhan berada bersama dengan kita. Tuhan ada di atas pujian orang percaya. Amin. Haleluya. Mari saudara-saudara sekalian, kita persiapkan hati untuk menerima firman Tuhan pada sore hari ini. Saudara-saudara, seringkali hamba Tuhan kalau sebelum dia berkhotbah saudara, ya saudara dia mengingatkan atau memberikan satu pengalaman atau saudara sekalian memberikan kekuatan bagi kita semua, ya untuk menghadapi atau sementara kita menghadapi ya pandemi, ya pandemi COVID-19. Kita harus kuat, tetap kuat di dalam Tuhan. Amin. Kalau kita lemah di dalam Tuhan, kita melihat saudara sekalian permasalahan yang ada, maka kita menjadi lemah. Saudara, satu video yang saya lihat ya di WA saudara, seorang hamba Tuhan, ya ada dua orang hamba Tuhan yang saling memberikan kekuatan. Saudara mungkin sudah lihat saudara, sangat luar biasa saudara. Kenapa? Seorang hamba Tuhan satu katakan, kalau kita lihat, kita lemah, kita melihat masalah, kita memandang satu masalah yang besar, maka saudara sekalian kita menjadi lemah. Tetapi kalau kita memandang Yesus, kita katakan Yesus, kita katakan dekat, maka menjadi kuat. Ya, iman kita menjadi kuat. Nah, saudara-saudara sekalian, kita kesampingkan yang namanya saudara sekalian. Ya, memang saat ini masih berjalan dan kita tidak tahu sampai kapan. Tetapi setiap kita anak-anak Tuhan saudara sekalian, dengan segala permasalahan atau segala kalau saya katakan percobaan yang kita hadapi ini saudara sekalian, itu akan berakhir pasti. Amin. Kalau kita tetap di dalam Tuhan, kita tetap kuat di dalam Tuhan, kita tetap berdoa kepada Tuhan, maka saudara-saudara sekalian, kita mempunyai satu kekuatan untuk tetap maju, saudara. Ya, tetap diberkati. Kita lihat saudara ke depan saja, kita lihat berkat saja, ya, berkat ke depan saja. Tidak usah kita pikirkan yang namanya bukan berarti saya katakan, wah masa pandemi itu, tidak kita pikirkan. Ya, memang saudara sekalian itu ada di sekitar kita. Permasalahan itu ada di sekitar kita. Tetapi saudara-saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita sedikit saudaraku sekalian ya memperbesarkan Yesus, bukan memperbesarkan masalah, memperbesarkan Tuhan Yesus. Ya, kita melihat ke depan, hanya Yesus yang ada di depan kita, bukan pandemi COVID-19. Amin. Supaya apa saudaraku sekalian, kita tetap kuat. Ya, banyak saudara, memang saya lihat teman-teman saya demikian saudara, mereka setiap WA saya, Facebook, wah, mesti COVID yang dibicarakan, permasalahan yang dibicarakan. Saya katakan, ya nggak habis-habis. Orang membicarakan yang masalah COVID-19, permasalahan hidup kita, percobaan, persoalan hidup kita itu tidak akan habis-habis. Tetapi kalau kita
kita pandang Tuhan Yesus. Kita lihat Tuhan Yesus yang ada di depan kita, amin. Sehingga kita akan diberkati dan pasti diberkati oleh Tuhan Yesus, amin. Haleluya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya kemarin saudara mengajuk saudara ya, naik sepeda motor. Saya biasanya naik bawa sepeda mobil saudara. Saya juga nggak ya apa namanya, nggak mau tahu resiko. Jadi kami bertiga bukan mencoba saudara, tapi memang ada satu tuntutan kita harus. Terima kasih. Saudara sekalian, ada tuntutan di mana kami harus ke sana saudara, harus jenguk orang tua, harus lihat orang tua, harus bersih orang tua. Jadi mau tidak mau harus berangkat. Nah, kok nggak pakai mobil? Ya, situasi dan kondisi seperti ini saudara tahu sendiri, saya nggak akan jelaskan. Ya, pasti saudara sudah mengerti. Nah, saudara-saudara sekalian, kami nekat karena sudah lama, ya otomatis berangkat nggak seperti biasanya. Sampai sana enak, pulang enak. Sampai sana saudara pakai sepeda motor luar biasa. Kerasa saudara, merasa capeknya. Belum masuk grup jalan, lubang-lubang, sepeda motor kan seperti itu saudara. Nah, tapi saudara sekalian, kenapa kami bertiga harus berangkat? Karena ya saya katakan bahwa ini satu pelayanan kami terhadap orang tua, ya terhadap orang tua. Kalau kami tidak ke sana, mungkin ya saudara-saudara yang lain akan beginilah, akan begitu, akan begini. Tapi saya ke sana udah nggak ngomel saudara. Saya pikir jalan saja. Yang namanya kami ini kan ya melayani orang tua juga. Nah, pulang barusan tadi pagi saudara sampai siang tadi sudah capek, teler, ketiduran. Wah ini ketiduran saudara. Saya pikir nanti sore ada mau jemput jemaat yang lain, ya nggak apa-apa, ya bangun aja biar badannya sakit, tapi ya puji Tuhan saudara, senang saudara. Kenapa? Ya karena mau melayani Tuhan, datang dalam kebaktian, memuji, memuliakan nama Tuhan. Saya percaya bahwa ketika badan kita capek-capek di rumah dan datang di tempat ini memuji Tuhan, itu hilang semua capek, amin. Ya pasti hilang saudara. Karena apa? Kita fokus memuji Tuhan. Wah, lompat-lompat, bercingkrak ya untuk Tuhan. Saya senang sekali saudara, karena gereja di tempat ini gereja yang luar biasa saudara. Gereja yang wah, saya katakan ya saya belum lihat yang lainnya saudara. Bukan belum lihat yang lain, tapi belum ketemu gereja yang kecil seperti ini saudara. Harusnya gereja kecil itu memang harus sukacita saudara. Nah saudara-saudara sekalian, saya percaya bahwa Tuhan ada di tempat ini, amin. Tuhan hadir di tempat ini. Tuhan bersama-sama dengan kita saudara. Sehingga saudaraku sekalian, kita nggak sia-sia kita pulang dari tempat ini, kita pasti saudara diberkati oleh Tuhan, amin. Nah saudara-saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mari kita akan belajar bersama akan firman Tuhan. Saya ambil di dalam Alkitab, di dalam Matius 11 ayat 28 sampai 30. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Saya akan baca untuk saudara. Ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegahan kepadamu. Ayat 29, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ayat yang ke-30, sebab kuk yang kupasang enak dan bebanku pun ringan. Amin. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau di sini saudara kita
melihat firman yang begitu indah, yang begitu enak ya. Kita mungkin sudah sering baca, kita sudah hafal saudara. Sering setiap hari mungkin saudara membaca firman Tuhan ini. Dikatakan di sana, marilah kepadaku. Kalau kita baca firman Tuhan ini, ya, kata marilah kepadaku berarti saudara ada satu tindakan untuk kita datang kepada yang memanggilnya saudara. Nah, saudara, Alkitab yang kita baca ini adalah Alkitab dari Perjanjian Baru tahun 74 ya. Memang banyak Alkitab yang firman Tuhan atau ayat-ayat yang cetakan-cetakan seperti tahun 1912 saudara. Nah, kalau saya lihat di sana tahun 1912 di sana ayat 28, marilah kepadaku hai kamu semua yang lelah dan menanggung beban berat, Berarti kita ini saudara sekalian orang-orang yang sudah mempunyai beban, yang sementara menanggung beban berat, bukan baru ditaruh dalam hidup kita, ya, yang letih lesu dan berbeban berat. Tetapi kita selama hidup kita ini saudara sekalian sudah ada beban berat. Saudara, di dalam firman Tuhan, kalau kita melihat saudara ada begitu banyak perintah Tuhan, ya, begitu banyak perintah Tuhan. Nah, Alkitab ini memang syarat dengan yang namanya perintah Tuhan. Nah, kita tahu bersama ada 10 hukum Taurat, 10 perintah Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Nah, ini juga yang kita baca. Saya mau katakan kepada saudara bahwa marilah kepadaku. Ini salah satu perintah Tuhan. Salah satu perintah Tuhan yang lainnya, saudara. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Jadi dalam perintah-perintah Tuhan ini tidak mungkin, saudara, kalau setiap orang percaya tidak mampu untuk melakukan. Pasti kita mampu, saudara. Kalau firman Tuhan itu sudah disampaikan atau sudah diberikan, atau perintah Tuhan sudah diberikan di dalam hidup kita melalui firman Tuhan, pasti kita mampu untuk menjalankan. Karena saudara sekalian, di dalam perintah Tuhan itu banyak mengandung berkat, saudara. Amin. Banyak mengandung berkat. Ketika saudara sekalian kita mengikuti yang namanya perintah Tuhan, kita mengikuti yang mengindahkan yang namanya saudara sekalian perintah Tuhan itu, maka di dalamnya ada berkat-berkat yang Tuhan sudah siapkan di dalam hidup kita. Amin. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di dalam setiap perintah Tuhan itu pasti saudara sekalian kita bisa melakukan sesuatu apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Di sini dia katakan, marilah kepadaku. Saudara, kalau dikatakan marilah kepadaku, bukan kita hanya mendengar saja, saudara. Bukan kita hanya melihat. Mungkin saudaraku sekalian, saya dipanggil, ya, diperintah oleh Pak Gembala di tempat ini, ya, Pak Freddy, ayo Pak, kita ke sana Pak. Saya bukan cuma melihat, saya bukan cuma mendengar, tetapi saudaraku sekalian, saya bertindak. Kita harus berdiri, kita harus melakukan sesuatu. Jangan kita diam saja. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Yesus, awal-awal mulai ya gereja di tempat ini, kebaktian di tempat ini, ya saya semangat, saudara. Ya, saya semangat, saudara. Saya semangat sampai sekarang. Pak Gembala ya katakan, kapan Pak? Saya yang bertanya kalau tidak salah ya. Kalau saya salah, mau dianu Pak Gembala, mau diperbaiki. Nah, saudaraku sekalian, saya katakan, kenapa tidak langsung mulai, ayo kita jalankan saja. Kita kebaktian, kita jalankan. Memang karena situasi yang belum bisa, saudara, karena corona. Tapi kerinduan hati saya, loh kenapa kok tidak jalan? Kalau kita kan ya belum banyak, nah seperti itu. Nah, akhirnya saudaraku sekalian, ya bukan nekat, tapi ya kita maju terus, dan sampai saat ini puji Tuhan berjalan baik. Amin.
Dan saya percaya selama kita menjalankan kebaktian di tempat ini, berkat-berkat Tuhan itu sudah masuk ya dalam rumah tangga saudara. Tuhan sudah memberkati kita. Sehingga saudaraku sekalian, buktinya gak ada yang sakit saudara, ya? Gak ada yang sakit saudara. Saya awal-awal saudaraku sekalian, saya sudah rasa sakit saudara. Aduh Pak, ayo kita ngecat dan sebagainya. Mulai bersih-bersih gereja. Saya itu sudah gak kuat aslinya saudara. Tapi saya berdoa, Tuhan dalam nama Yesus, masa sih mau memulai kebaktian, memulai datang kepada Tuhan, memuji Tuhan, terus sakit. Wah, lucu saudara. Nah, saudara-saudara, saya berdoa ke Tuhan, Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, pasti kita semua ini sehat, pasti saya sehat, keluarga saya sehat, dan jemaat di tempat ini pasti sehat untuk datang di tempat ini memuji Tuhan. Dan benar saudara, ya terbukti sampai saat ini Tuhan menolong kita. Amin. Tuhan jauhkan kita dari segala sakit penyakit, dari penyakit corona apapun. Saudaraku sekalian, saya percaya kalau benar-benar motivasi kita, kerinduan kita untuk datang kepada Tuhan, memuliakan nama Tuhan, pasti Tuhan akan menolong dan memberkati kita. Terutama Tuhan memberikan kekuatan di dalam hidup kita. Amin. Nah saudara-saudara, kita melihat di sini bahwa ya marilah kepadaku, kata firman Tuhan ini mengandung satu perintah Tuhan saudara, supaya kita datang kepada Tuhan. Untuk apa kita datang kepada Tuhan? Ya. Mari kita melihat perintah yang diberikan Kristus dalam hidup kita, karena di dalamnya ada berkat Tuhan. Marilah kepadaku untuk melayani Tuhan. Saudara, ya, Tuhan ini sangat, ya dalam keadaan atau situasi dan kondisi saat ini saudara, memang banyak orang yang masih ragu-ragu mau melayani Tuhan saudara. Dalam situasi dan kondisi saat ini, mungkin banyak orang yang masih takut-takut, bukan takut, waduh saya mau ke gereja melayani Tuhan, takutnya begini, takutnya kena corona, takutnya sakit dan sebagainya. Nah saudara-saudara sekalian, nah untuk kita mendapatkan berkat Tuhan itu, kalau kita tidak melayani Tuhan, itu sia-sia. Berarti saudaraku sekalian, syarat ketika kita mau diberkati oleh Tuhan, maka kita harus melayani Tuhan. Amin. Ini firman Tuhan yang yang kita dengar kemarin di caranya Pak Semi, ya, melayani Tuhan, Pak. Ya, ajakan dari Pak Gembala untuk melayani Tuhan. Berikan hidup kita, berikan diri kita untuk melayani Tuhan. Ya, akhir-akhir ini saudaraku sekalian, apa yang kita mau lakukan? Ya, apa yang kita mau berikan kepada Tuhan? Hanya satu-satunya saudara, melayani Tuhan. Amin. Supaya kita memperoleh yang namanya berkat Tuhan itu, memperoleh yang saudaraku sekalian berkat Tuhan yang besar. Ya, kita harus melayani Tuhan. Pak Kris juga ngobrol-ngobrol sama saya. Waduh, situasi dan kondisi membuat semua bisnis seperti ini. Teman-teman juga sulit untuk join dan sebagainya. Nah saya bilang, ya situasi ini justru dimana kita harus pakai untuk melayani Tuhan. Justru saat-saat ini, ya biarkan saja dulu yang belum, ya teman-teman belum join, usaha kita memang belum, saudara, karena situasi. Tetapi yang kita kedepankan saat ini, melayani Tuhan dulu. Amin. Saudara mulai Tuhan, supaya saudaraku sekalian, Tuhan pasti Tuhan siapkan berkat itu saudaraku sekalian. Kita jangan katakan, wah sampai kapan ya, sampai kapan permasalahan ini COVID-19 ini tidak selesai, sampai kapan? Itu urusan Tuhan saudara. Kita berikan hati kita, kita berikan hidup kita, kita berikan jiwa kita untuk melayani Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita. Amin. Saudara, saya percaya kita semua dan gereja ini akan berkembang saudara. Akan saudaraku diberkati oleh Tuhan, segala keperluan, segala apapun yang dibutuhkan, ya
Berkat-berkat Tuhan pasti berlimpah untuk jemaat di tempat ini. Amin. Haleluya. Saudara-saudara, marilah kepadaku untuk melayani. Melayani Tuhan itu enak, saudara, kita firman Tuhan. Ya, ada orang, wah gak enak Pak. Melayani Tuhan, apa keahlian saya? Apa yang ada dalam hidup saya? Apa keahlian saya untuk melayani Tuhan? Saya nggak bisa berkhotbah. Saya masih belajar berkhotbah. Ya, sama saya, saudara. Kita mau belajar, saudara. Tetapi saudaraku sekalian, ya, kita melayani Tuhan. Apa saja yang penting kita melayani Tuhan. Saudara di depan pintu saja memberikan senyum, nah, sebagai penerima tamu itu luar biasa, saudara. Amin. Ya, mungkin akhir-akhir ini akan dibentuk, saudara, untuk penerima tamu dan sebagainya, saudara. Nah, saudara-saudara, itu melayani Tuhan. Ada orang katakan bahwa wah saya nggak punya talenta, nggak punya keahlian, nggak punya begini dan begitu. Enggak, saudara. Tuhan sudah memberikan kita talenta. Amin. Tuhan sudah memberikan kita talenta untuk melayani Tuhan. Sekecil apapun talenta kita, Tuhan sudah berikan bagi kita setiap orang-orang percaya kepada Tuhan. Amin. Jangan kita katakan, wah saya nggak bisa Pak. Bisa. Pasti saudara bisa. Amin. Tinggal kita berdoa, kita kembangkan semua itu. Ya, ini semata-mata untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Nah, saudara-saudara sekalian, mari layani Tuhan. Yang pertama, aku untuk melayani Tuhan. Untuk melayani Tuhan. Mereka yang melayani Tuhan itu akan menjadi milik kesayangan Tuhan. Itu kata firman Tuhan, saudara. Ya, jadi kita kalau melayani Tuhan, kita akan menjadi milik kesayangan Tuhan. Di dalam Maleakhi 3:17. Bisa saudara tulis dan saudara baca di rumah saudara. Ya, Maleakhi 3:17. Jadi kita melayani Tuhan, saudaraku sekalian, bukan hanya melayani setelah itu pulang, datang gereja terus setelah itu pulang. Saya malah kemarin begini, saudara. Ya, semangat ya, kita harus semangat terus, saudara. Walaupun umur seperti saya, saudara, harus semangat melayani terus, saudara. Ya, saya nggak mau kalah sama yang muda-muda. Kemarin saya nunggu, saudara, mana Pastor Jeffrey kok nggak telepon saya untuk membantu bersih-bersih rumah. Saya nggak gitu, saudara. Saya pikir gitu. Wah, saya mau telepon, saya mau ngejar. Kalau di WA atau di di status, saya siap berangkat. Ternyata enggak, saudara. Saya rindu, saudara. Apapun, walaupun kita bantu di rumah hamba Tuhan, artinya saudaraku sekalian, apapun yang kita kerjakan, ya, tetap saudaraku sekalian itulah melayani Tuhan. Makanya kemarin saudara saya nekat ke Nganjuk, melayani Tuhan melalui keluarga kita juga, iya saudara. Ya, saya datang, saya layani, saya berdoa, saya bilang, Ma pasti sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Ya, kebetulan sakit, saudara. Dan sudah puji Tuhan, saudara, sudah berangsur-angsur sembuh dan sudah sebenarnya kalau saya lihat sudah normal, saudara. Dalam pergumulan kami berdoa, Tuhan sudah menyembuhkan dan tinggal bangun dari tempat tidur, karena biasa kalau lama tidur, saudara, bertahun-tahun kakinya kan lemas. Ya, tinggal di terapi, saudara, dan puji Tuhan. Nah, kalau saya katakan sudah sembuh total dalam nama Yesus, itu mujizat Tuhan. Makanya saudara sekalian, ya, dari keluarga suruh ke Nganjuk, ya berangkat layani orang tua sama dengan kita melayani Tuhan. Amin. Nah, saudaraku sekalian, pelayanan ini saudaraku sekalian luar biasa. Kalau kita melayani Tuhan, senang, saudara. Saya katakan kenapa melayani Tuhan itu enak, saudara. Ya, di dalam Yohanes 12:26, kalau kita lihat di sana, mereka yang melayani Tuhan akan dihormati Bapa, saudara. Yang melayani Tuhan akan dihormati Bapa. Wow. Nanti orang tidak melayani Tuhan dibiarkan. Nah, saudara, saya percaya Tuhan akan menjadikan kita spesial. Amin. Tuhan akan memberikan kita berkat yang spesial asal kita mau melayani Tuhan. Amin. Layani Tuhan, saudara, yang Tuhan minta. Ya.
Untuk apa akhir-akhir ini saudara, apalagi umur-umur seperti saya pikir ya saya berikan aja untuk Tuhan. Ya, kemarin pastor bilang, wah sudah umur paling tua Pak Freddy. Iya, puji Tuhan masih ada oma ya nggak datang tadi. Kami mau jemput, ternyata nggak tahu menghilang kemana saudara. Nah, saudara-saudara sekalian, saya sering katakan kepada oma, kepada jemaat yang tua, saya bilang, oma, umur oma sudah bonus. Ya, kalau saya masih ada, umur saya masih belum bonus ya. Ya, saya bilang bahwa umur kita yang terakhir kita itu berikan untuk Tuhan. Layanilah apa saja kita layani. Yang penting kita layani untuk Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena apa? Kita nggak tahu saudara. Ya, nantinya ke depan kita nggak tahu. Ya, di depannya kita nggak tahu. Ya, tetapi saudara sekalian, saya percaya ketika kita melayani Tuhan, maka Tuhan akan memberikan sesuatu berkat yang luar biasa dalam hidup kita. Dia akan memberikan kita saudara sekalian spesial ya di dalam hidup kita saudara. Dia akan memberkati kita, memberkati kehidupan kita, memberkati rumah tangga kita, asal kita saudara sekalian benar-benar punya komitmen untuk melayani Tuhan. Saudara tidak perlu, saudara tidak harus saudara untuk sekolah Alkitab, ya tidak harus. Ya, saudara apapun saudara melayani Tuhan, ya terbuka saudara untuk gereja di sini. Ya saya suka, saya senang sekali. Karena apa? Tidak seperti yang lain dibatasi untuk melayani Tuhan, masih dibatasi. Kenapa saya katakan demikian? Karena saudaraku sekalian, ya saya banyak mendengar kesana-sana saudara, kesana sini saudara. Tapi kalau di tempat ini diberikan kesempatan kita untuk melayani Tuhan, diberikan kesempatan kita saudaraku sekalian untuk melayani di gereja sini saudara. Nah oleh sebab itu, ya kesempatan yang masih terbuka ini bukan semata-mata melayani Bapak Gembala di tempat ini, tetapi saudaraku sekalian, ini pelayanan untuk Tuhan. Amin. Nah saudara sekalian, mari kepadaku untuk melayani Tuhan. Nah firman Tuhan dalam 1 Korintus 9 ayat 1 Korintus 9 ayat 13, di sana dia katakan bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupan dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bagian mereka dari mezbah itu. Puji Tuhan saudara, di tempat ini secara khusus mereka yang melayani mezbah saudara. Oh, memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, memberikan yang terbaik untuk Tuhan, melayani Tuhan dengan sukacita. Mereka saudara mendapat bagian yang luar biasa di dalam Tuhan. Amin. Mereka diberkati dengan luar biasa saudara. Berkati iman, rohani mereka diberkati saudara. Kita juga jangan ketinggalan saudara. Semua kita, kalau perlu semua kita melibatkan diri dalam pelayanan Tuhan. Amin. Nah saudaraku sekalian, sebentar lagi menghadapi Natal, saya percaya semua kita pasti melibatkan diri dalam pelayanan. Dan saya percaya saudaraku sekalian, Tuhan akan pasti, ya Tuhan bukan akan, tapi pasti memberkati kita. Amin. Nah saudara-saudara, itu yang pertama, mari kepadaku untuk melayani Tuhan. Ini saya katakan satu perintah Tuhan yang diberikan Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Yang kedua ada mari kepadaku untuk damai. Nah, saudaraku sekalian, berbicara tentang damai sejahtera. Damai sejahtera. Nah saudara-saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Yohanes 14 ayat 27, di sana dia katakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu saudara. Firman Allah berkata, perintah yang saya katakan tadi, yang kedua adalah mari kepadaku. Salah satu perintah Tuhan supaya kita datang kepada Tuhan untuk damai, mendapatkan damai sejahtera. Saudara,
dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita mungkin belum ada damai sejahtera. Mungkin kita kadang-kala saudaraku sekalian, damai sejahtera itu hilang dalam rumah tangga kita. Ya biasa rumah tangga, kadang-kala terjadi demikian. Tetapi saudara, kalau kita datang kepada Tuhan, firman Allah berkata, mari kepada Tuhan. Perintah Tuhan supaya datang kepada Tuhan, supaya kita memperoleh yang namanya damai sejahtera itu, amin. Supaya saudara dalam rumah tangga kita, waduh tenang, ya apa namanya, tidak ribut saudara. Kalau saya katakan kasarnya tidak ribut, tidak selalu ribut saudara. Dalam rumah tangga kalau saya, ya kita tahu bersama saudara, memang pasti ada ya masalah sedikit, ya baik dengan anak, istri, suami, biasa. Tetapi saudara sekalian, kalau kita mau datang kepada Tuhan, ya kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kita damai sejahtera, maka damai sejahtera itu pasti ada di dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita. Nah saudara-saudara sekalian, kalau saya mengatakan kepada saudara bahwa di dalam pelajaran, ya ini saya nggak pintar saudara, tapi kita saudara, saya mau menyelidiki firman Tuhan, belajar akan firman Tuhan. Kalau di dalam pelajaran etimologi, ya dalam bahasa Ibrani, saudaraku sekalian, kata shalom itu kita tahu bersama, ya sekolah juga pasti lebih ngerti saudara. Ya kata shalom, ya dalam bahasa Ibrani atau Eirene itu dalam bahasa Yunani. Nah artinya damai sejahtera, ya sentosa, yaitu aman, selamat, perdamaian, ketenangan. Ya itu ada saudara. Ya damai sejahtera itu satu, apa namanya? Ya termasuk saudaraku sekalian, salah satu ini saudara yang mungkin kita tahu bersama dan ada di dalam hidup kita, ya adalah membayar lunas saudara. Membayar lunas. Kalau bilang membayar lunas berarti utang saudara. Ya. Kenapa saudaraku sekalian? Ya, membayar lunas berarti saudaraku sekalian, kita harus menyelesaikan utang piutang kita. Ya bukan cuma utang keuangan saudara. Mungkin saudara, kalau ketika kita tidak menyelesaikan, membayar, melunasi, maka saudaraku sekalian, ya jelas tidak ada damai sejahtera dalam hidup kita. Pasti saudara. Siapa yang gak punya utang piutang saudara? Ya, semua ada. Saya ada saudara. Ya, punya utang piutang. Saudaraku sekalian, setiap hari ditelepon, ya Pak ya, ditelepon, mau dari kartu kredit, mau dari macam-macam saudara, dari utang A, utang B, utang koperasi, utang dan sebagainya saudara, itu ditelepon setiap hari. Ya terganggu saudara, pasti terganggu saudara. Kita ditelepon terus, wah ini mau nagih lagi, ini mau nagih lagi, ini mau nagih lagi. Wah, yang lebih parah, ya yang nagih teriak-teriak, ya yang ngamuk-ngamuk, wah dan maki-maki, aduh luar biasa. Ya, saudara-saudara sekalian, apakah ada ketenangan di dalam hidup kita? Apakah ada damai sejahtera di dalam hidup kita? Kalau hal ini setiap hari terjadi di dalam hidup kita, berarti saudara kita harus selesaikan utang itu ya. Kita harus bayar berarti. Tapi gini, saya berdoa saudara, saya percaya, saya terlalu yakin, kalau kita di dalam Tuhan, kalau kita saudaraku sekalian, ya datang kepada Tuhan atas panggilan Tuhan, atas perintah Tuhan, saya mau katakan, ketika kita melayani Tuhan, maka segala utang-utang kita pasti terlunasi, amin. Pasti saudaraku sekalian, lambat atau cepat, saya percaya, saya yakin Tuhan sanggup menolong dan melunasi. Amin. Tuhan akan menolong kita untuk memberikan berkat sehingga kita bisa melunasi utang-utang kita. Nah saudara-saudara sekalian, supaya apa? Supaya ada damai sejahtera, ya damai sejahtera dalam hidup kita. Asal
Misalkan apa saudara sekalian, asal kita mau mengikuti ya yang namanya peraturan, ya peraturan daripada Tuhan, perintah Tuhan. Nah saudara-saudara sekalian, orang yang kaya, orang yang punya uang, saudara, belum tentu dia ada damai sejahtera, saudara. Ya, teman-teman saya, saudara, ya ada yang punya uang, ada yang nggak punya uang, itu sama ternyata. Ya kan punya uang, harusnya kan, tenang ya, mau kemana, ya, mau beli A, beli B, beli C, mau beli, beli mobil baru, ganti mobil, dan punya uang. Seharusnya dia merasa, saya tenang, saya punya damai, saya punya uang yang banyak, segala sesuatu saya bisa beli. Tetapi uang ini mau disimpan di mana? Mau simpan di bank, tetap aja saudaraku sekalian, tidak ada damai. Damai itu saudaraku sekalian hilang dari hidupnya. Saudara, kenapa dia takut? Pasti akan dicuri dan sebagainya. Saudaraku sekalian, mau diberikan emas, tetap saudaraku sekalian. Ada orang bilang bahwa kalau saya punya uang yang banyak, saya beli emas, itu lebih aman. Ya enggak juga, saudara. Ya. Mari saudaraku sekalian, seperti khotbah Pak Samuel kalau tidak salah, ya yang minggu-minggu yang lalu dia katakan bahwa saya cuma punya satu bank BCA, Bank Sentral Allah. Saudara, ketika saudara punya berkat, ketika saudara banyak uang, ketika saudara diberkati Tuhan, mari saudara simpan, ya tabung, ya simpan ke Bank Sentral Allah, saudara. Beri untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Saudara, kalau diberkati Tuhan, tak usah sungkan-sungkan, berikan untuk kemuliaan Tuhan. Ya, supaya Tuhan menjaga kita, menjaga keuangan kita, menjaga saudara sekalian keluarga kita. Barusan ini saudara, saya nonton TV, barusan saudara pulang dari Nganjuk loh. Satu keluarga meninggal, saudara, di Bantai. Suami, istri, anak 2 masih kecil. Masalah utang uang. Waduh, Tuhan. Ya. Tapi saya percaya kita setiap anak-anak Tuhan yang berharap kepada Tuhan, setiap anak-anak Tuhan yang melakukan perintah Tuhan, layani Tuhan, maka Tuhan akan melindungi kita. Amin. Tuhan akan memberkati dan melindungi kita. Dia akan menjaga kita. Amin. Ya. Saya percaya, saudara. Saya terlalu yakin dan percaya Tuhan kita Yesus Kristus pasti menolong kita. Saudara-saudara, yang ketiga, kalau yang kedua tadi mari kepadaku untuk damai. Yang ketiga, saudara, mari kepadaku untuk berkat. Amen. Kalau kita saudara sekalian mengikuti yang namanya perintah-perintah Tuhan, otomatis saudara, Tuhan akan berikan kita berkat damai sejahtera. Dan berkat-berkat yang lainnya, berkat keuangan kita pasti diberikan oleh Tuhan. Amin. Saya percaya saudara, asalkan saudaraku sekalian, syaratnya kita harus melakukan yang namanya perintah Tuhan, yaitu melayani Tuhan. Ya, kalau kita tidak melayani Tuhan, bagaimana kita mendapatkan berkat, saudara? Makanya saat-saat ini saudara, saya mau saudara, ya, lebih baik saya berikan diri saya untuk melayani Tuhan. Ya, apapun pelayanan saya, pokok silakan. Saya siap Tuhan. Saya siap dipanggil oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Karena saya tahu Tuhan akan memberikan berkat itu. Berkat-berkat itu akan mengikuti saya. Amin. Jadi akan menjamin hidup saya, menjamin keluarga saya, menjamin kesehatan saya dan keluarga saya. Demikian juga kita semua saudara yang hadir pada sore hari. Saya percaya Tuhan siap menjamin berkat. Tuhan siap menjamin kekuatan kesehatan. Tuhan akan memberikan kita berkat yang luar biasa. Asalkan saudaraku sekalian datang kepada Tuhan, siap mengikuti perintah Tuhan, melayani Tuhan. Saudara-saudara sekalian, dalam Yesaya 48, di sana dia berkata bahwa sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku.
sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahtera, berkat damai sejahtera itu saudara akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaan, berkat-berkat yang lain, berkat-berkat rumah tangga akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti, saudara. Luar biasa. Tetapi saudara sekalian, syaratnya perintah-perintah Tuhan saudara harus jalankan. Ya, salah satu perintah yang saya katakan, perintah yang lainnya adalah melayani Tuhan. Jangan kita terpaku dengan 10 hukum Taurat, saudara. Ya. Syaratnya saudara, supaya saudara diberkati Tuhan, saudara harus datang kepada Tuhan. Saudara harus mengikuti yang namanya perintah Tuhan, yaitu melayani Tuhan. Layani saja. Kau usah mikir yang lain. Ya udah, yang penting saya layani Tuhan. Terserah. Ya, Tuhan akan berikan berkat kepada kita. Amin. Itu sudah pasti, saudara. Jadi saudara-saudara sekalian, engkau harus memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Maka damai sejahtera, berkat yang luar biasa, berkat damai sejahtera, akan saudaraku sekalian seperti sungai yang tidak pernah kering. Tenang, saudara. Saudara, kalau berbicara tentang tenang, saudara, sebenarnya mungkin kita sini pengen aja keluar kota, Pak, untuk cari yang yang tenang. Artinya seperti air, kalau mengalir itu kan kita kalau ada di situ rasanya dengar burung-burung berkicauan gitu kan. Memang belum waktunya keluar kota, Pak. Ada waktunya kita untuk retreat dan sebagainya setelah corona berakhir. Nah, saudara-saudara, hati yang namanya berkat Tuhan, menikmati yang namanya damai sejahtera itu, kita harus melakukan yang namanya perintah Tuhan. Amin. Saudara melakukan perintah Tuhan, saudara mau diberkati Tuhan, saudara mau berkat-berkat yang luar biasa dari Tuhan. Haleluya. Saya percaya saudara-saudara, kalau kita mau diberkati Tuhan, kita jangan lepas daripada perintah Tuhan, terutama melayani Tuhan. Nah, saudara-saudara, pada sore hari untuk kita mau, saudaraku sekalian, menerima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu berkat damai sejahtera, berkat jasmani, berkat-berkat yang lainnya, berkat dalam rumah tangga kita. Itu cuma satu syarat saja, saudara. Mari kita melayani Tuhan. Selain kita berdoa, selain kita menyembah Tuhan, kita melayani Tuhan. Pelayanan itu, saudaraku sekalian, jangan pandang enteng, saudara, Ada orang yang menolak pelayanan, waduh, jangan. Karena melayani bukan melayani untuk gereja, tetapi melayani ini, kita melayani, kita berikan diri kita ini melayani untuk Tuhan. Pak Gembala, kalau Pak Gembala sampaikan, ayo Pak, kita melayani Tuhan, segera melangkah, saudara. Kalau Bapak Gembala katakan, ayo Pak, kita ke sana, layani. Orang sakit, layani. Yang membutuhkan, layani. Apa saja untuk melayani Tuhan, saudara. Segera kita lakukan, saudara. Kita melangkah. Jangan kita tunggu, jangan kita diam, jangan kita mendengar. Oh iya Pak, oke, saya siap, tapi nggak datang-datang, nggak bertindak, tidak melangkah. Ya, saudaraku sekalian, berkat tidak akan terbuka dalam hidup kita, berkat tidak akan datang di dalam rumah tangga kita. Tetapi saudaraku sekalian, pada sore hari ini, kalau kita melayani Tuhan, kalau kita memberikan diri kita untuk melakukan perintah-perintah Tuhan, maka saudaraku sekalian, kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau Tuhan katakan layani Tuhan, maka saudaraku sekalian, saya percaya berkat-berkat itu akan turun bagi kita. Berkat-berkat itu akan diberikan kepada kita pada sore hari ini. Amin. Saya yakin saudara,
Pada sore hari ini saya tidak akan bacakan firman Tuhan. Saya percaya bahwa saudara pasti diberkati oleh Tuhan, asalkan saudara mau mengikuti perintah Tuhan, melayanilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Puji Tuhan. Mari saudara sekalian, saya undang main musik. Haleluya. Haleluya. Kami percaya Tuhan, ketika kami memberikan hidup kami untuk melayani-Mu, Engkau pasti memberkati kami. Engkau pasti memberikan berkat yang luar biasa di dalam hidup kami, rumah tangga kami, jemaat di tempat ini. Karena kami tahu Tuhan, Engkau tidak pernah meninggal kami. Engkau selalu memperhitungkan kami Tuhan di dalam setiap pelayanan kami. Dan Engkau pasti dan sanggup memberkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau luar biasa di dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Aku cari damai, hanya damai dalam Yesus. Aku cari ketenangan, hanya utamui di dalam Yesus. Rasa pun dapat menghibur, pas orang pun dapat menolong. Hanya Yesus dalam ini. Sekali lagi katakan dengan sungguh-sungguh. Aku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Asa pun dapat menghibur, tak seorang pun dapat menolong. Katakan, hanya Yesus jalan ini. Bersamanya hatiku damai. Bersama dengan Engkau kami mendapatkan rahmat Tuhan. Bersamanya hatiku damai. Mari saya undang berdiri. Hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak seorang pun dapat menolong. Hanya Yesus jalan ini. Hanya Yesus, hanya Yesus jalan ini. Hanya Yesus, hanya Yesus jalan ini. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, oleh karena Engkau adalah jawaban hidup kami Tuhan.
Kami percaya Tuhan, Engkau pasti memberkati kami. Engkau pasti Tuhan memberikan berkat yang luar biasa bagi jemaat-Mu di tempat ini. Kalau kami Tuhan mau melayani Engkau Tuhan, kalau kami Tuhan mau datang kepadamu, setia kepadamu di dalam pelayanan-Mu Tuhan di tempat ini, kami percaya Tuhan Engkau sudah menyiapkan berkat-berkat itu Tuhan. Damai sejahtera sudah Engkau berikan kepada kami. Damai sejahtera Engkau sudah tinggalkan kepada kami keluarga di tempat ini Tuhan. Dan kami percaya berkat-berkat yang lainnya, berkat kekuatan, kesehatan Engkau sudah berikan kepada kami. Kami yakin Tuhan, Engkau luar biasa Tuhan Yesus. Engkau luar biasa di dalam hidup kami Tuhan. Engkau sudah memberikan kami Tuhan kekuatan untuk kami dapat melayani-Mu Tuhan setiap hari, melayani-Mu di tempat ini Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Yesus, berkat yang luar biasa Engkau sudah berikan di dalam hidup kami Tuhan. Terpuji akan Engkau Tuhan. Engkau berkati semua jemaat yang hadir pada saat ini. Memberkati mereka yang sudah mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan berkat yang luar biasa Engkau berikan bagi jemaat-Mu di tempat ini. Yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan Tuhan. Dan firman-Mu kami percaya ada mujizat terjadi untuk keluarga-keluarga di tempat ini. Yang susah Engkau sudah hiburkan mereka. Oh Tuhan, yang lemah Engkau sudah berikan kekuatan bagi jemaat-Mu di tempat ini. Kami percaya tidak terkecuali semua kami sudah diberkati oleh Engkau. Terpuji akan Engkau Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang sudah diberkati Tuhan. Amin. Puji Tuhan, terima kasih untuk hamba-Nya yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan memakai dan memberkati lebih heran lagi. Kita akan persiapkan untuk kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita satukan hati lagi untuk kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu sore hari ini Tuhan, yang boleh mengingatkan dan menguatkan setiap kami. Kami yakin dan percaya biarkan jadi rema dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan sebentar lagi kami akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Engkau. Kiranya Engkau yang akan memberkati setiap kami, berkali ganda di dalam nama Yesus. Setiap apapun yang kami kerjakan, Tuhan Engkau yang akan membuat kami berhasil dan bisa dipakai untuk pelayanan di tempat ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ibadah Raya Minggu 30 Agustus 2020 akan dilayani oleh Respondensi Octavia dari Surabaya. Ajak rekan dan saudara Anda untuk bersama-sama beribadah. Demikian BAR News Minggu ini. Yesua Masiat, Leslie. Ya. Sedikit tambahan saudara, tadi lihat tanda anak kecil ya. Ada teori yang namanya teori Kopler. Jadi teori Kopler ini, anak kecil ini kalau didengarkan musik
makin cerdas. Jadi terutama musik klasik, musik gereja, terus Mozart dan sebagainya. Nah, jadi tidak usah takut kalau anak kecil dibawa ke gereja, dia akan semakin cerdas. Nah, dia mendengar, apalagi sejak dalam kandungan itu 2 anak saya itu hidup di gereja. Nah, baru kali ini kami hidup di pastori, tapi sebelumnya kami hidup di dalam gereja. Setiap hari mulai Selasa sampai dengan Minggu kami penuh kegiatan gereja. Jadi hasilnya itu anak itu. Jadi tidak usah takut. Yang pertama, terus yang kedua saudara, mungkin yang FA Daud kalau misalnya mau mulai setiap minggu bisa, atau mulai 2 minggu sekali juga bisa, tergantung gembalanya Pak Semi dengan wakil gembalanya Pak Kris untuk memulai. Saya itu tamu. Kalau tamu ini ya melu aja, turun melu aja, aku cari gembala nih. Seperti saya di FA-nya Pak Freddy itu saya tamu. Nanti kalau sudah saya punya FA sendiri, saya nunggu FA-nya Pak Indra. Karena saya ini masuk dalam kota. Yang kedua Indra, baru saya tuan rumah. Nah, kalau di Tanggulangin dan di Lingkar Timur itu saya tamu. Terima kasih Bu Evot sudah bergabung. Ini warga kita saudara dari Lingkar Timur juga. Dari Lingkar Timur. Sepertinya dari Lingkar Timur ini semakin lama semakin banyak ya. Nah nanti mungkin yang dari Lingkar Timur, kalau bagian Tanggulangin Pak Freddy yang nyisir, bagian Lingkar Timur nanti saya yang nyisir ya. Jadi kalau yang Lingkar Timur mungkin siap jam 3 saya bisa menjemput untuk menyisir. Nah yang Lingkar Timur. Nah, itu. Terus yang berikut saudara, ini menjelang Natal. Jadi tolong dipikirkan untuk diakan masalah seragam. Juga di belakang itu ada celengan ya. Jadi bisa membantu mengisi saudara. Karena ini Natal ini saya perkirakan biayanya lumayan besar ya. Itu sekitar 3-4 juta. Jadi kita sama-sama membantu mengisi. Terus yang berikut tadi saya disindir masalah minta bantuan Pak Freddy ya. Saya itu orangnya dari dulu dengan jemaat aja. Waktu pindah ya kami pindah gitu aja saudara. 4 hari kami bersih-bersih itu sampai badan itu rasanya seperti digabung Jepang gitu ya. Ya, tapi itulah melayani Tuhan ya. Saya bersyukur Pak Semi dengan Jenny ini memberi kita tumbangan ya. Ya moga-moga Tuhan ada jalan untuk rumah itu juga ya. Nah, ini kan kita lagi bergerak. Juga untuk perbaikan alat-alat saudara, saya lihat ini alat-alat mulai kita perbarui juga. Kita juga berdoa ada beberapa perkumpulan jemaat untuk namanya Luftu ya. Pokoknya ini dulu pernah bernazar ke Tuhan ketika dia meminta doa, dia sakit leukemia stadium akhir dan Tuhan sembuhkan total saudara. Bukan hanya sembuh asal-asalan tapi sembuh total. Bahkan yang mereka check up itu dokter dari Jepang itu sampai heran, sembuh total. Tetapi ketika sembuh, orang tuanya lupa bahwa dia pernah bernazar untuk memberikan anak ini kepada Yesus. Sehingga ketika kita melayani ke sana, orang tuanya kembali sinis ya, kembali ke seberang ya. Ya, yang rajin itu neneknya saudara. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Kemarin dia muntah, dia keluar darah dari telinga, dari hidung, ternyata kambuh. Nah, terus kembali setelah kambuh ingat lagi pada Tuhan. Ya, saya katakan kepada neneknya, kesembuhan itu bukan dari Pastor Yevi ya, Pastor Yevi, tapi kesembuhan itu daripada Tuhan. Kalau kamu pernah bernazar apa, tidak kamu lakukan, yaitu urusanmu dengan Tuhan. Kalau memang anak ini terjadi sesuatu, berarti Tuhan Yesus pengasihan. Jadi itu. Terus kita tetap berdoa. Saudara, ini kursi saya sudah tambah 15. Jadi kurang lebih tadi saya hitung sekitar 65 kursi ya di sini. Nah, ini kok tambah lama tambah sesak. Nah, kita berdoa, kita tetap bergerak untuk mencari gedung dan mencari pendanaan untuk gedung. Ya. Juga untuk alat-alat ya, kita pergumulan ini wireless ya Pak Indra ya. Tadi Pak Indra lirik ke belakang itu urusannya Pak Indra ya, kalau bisa. Ya, jadi kita pergumulan wireless kemarin saya sudah cek Pak Indra itu sekitar 1,2 ya. Itu yang sure ya, yang standar. Nanti kita berdoa. Ini simbol juga sudah dibeli kemarin.
Jadi pelan-pelan, itu seneng ya. Pergumulannya dia. Sekarang tinggal sisa hi-hat ini yang belum ini ya kan ya. Hi-hat ini kita pergumulan ya. Jadi pelan-pelan saudara kita akan penuhi gereja ini. Gereja itu kecil. Nah, saya punya harapan itu gereja itu walaupun kecil, indah, nyaman, kekeluargaan, satu sama lain rukun, itu yang saya senang. Ya. Dan puji Tuhan selama kita menggembalakan dari pulau ke pulau, dari kota ke kota, tidak ada itu jemaat kita yang kambing, itu semuanya domba itu. Ya, tidak ada yang menangguhi gembalanya, tidak ada itu. Begitu juga di tempat ini 4 tahun dengan saya ini, beliau-beliau ini. Tidak ada, ini bertengkar-tengkar itu tidak ada. Ya. Jemaat bapak terrukun-rukun saja. Kalau gembala ini gelap Disney misalnya. Ya. Terus saya adalah gembala yang suka menerima kritik dan saran. Kalau saudara diam berarti saudara tidak peduli dengan gereja ini. Tetapi kalau saudara cerewet dengan gereja ini berarti Anda mau bertumbuh. Nah kalau Anda mau bertumbuh, ayo sama-sama kita bertumbuh. Karena gereja ini bukan gereja Pastor Yefri. Gereja ini adalah gereja Anda. Saya ini cuma pelayan. Pelayan hamba. Hamba itu katanya orang Jawa itu jomos. Jomos sih keset ya. Nggak ada artinya saya ini ya. Yang intinya adalah warga itu adalah Anda. Jadi kalau kita mau bertumbuh, ayo sama-sama. Ini mulai Pak Semi, Ceheni mulai membawa Bu Ever, membawa jiwa. Nanti Bu Ever mungkin membawa satu lagi. Misi Andreas saudara. Misi Andreas 1 jiwa, Mbak 1 jiwa. Yesus satu hari mulai melayani Tuhan. Tapi disinggung ya masalah pelayanan. Di sini visi kita adalah mengubah jemaat biasa menjadi hamba-hamba Tuhan yang militan. Ya. Jadi semua di sini yang saya lihat tidak ada jemaat yang semua sih hamba Tuhan. Ya, jadi kalau kita hamba Tuhan kita ambil bagian. Tadi Pak Freddy mengatakan mau disusun jadwal ya Pak ya. Jadwal dengan Pak Indra ya. Dengan Pak Indra silakan karena itu haknya diaken bukan hak saya saudara. Jadi sebenarnya koordinator ibadah itu adalah diaken. Jadi bukan saya. Jadi terserah Pak Indra dengan Pastor Freddy dengan Pak Tris untuk mengatur. Mungkin Pak Semi nanti bisa ambil bagian untuk menyusun ibadah lebih baik juga. Untuk perjamuan kudus Pak Semi, saya harapkan mulai minggu depan Pak Semi mulai ambil bagian itu tadi. Kalau sudah lirik-lirik ini ya jodoh lah. Ya, jadi itu saudara ya. Saya ngomong gini nanti jangan-jangan tidak datang ini Mas Semi. Ya, aduh enggak Mas Semi ya. Ini tak visi lagi nanti jodoh lah. Ya, itu. Jadi saya sudah pindah saudara di perumahan MCA. Nanti Stephen mungkin kalau misalnya pelayanan minggu di DPI nanti mungkin butuh istirahat bisa ke sana. Saya istirahat di sana di MCA Blok C4 nomor 6 Pak ya. Blok C4 nomor 6 di rumahnya Bapak Sender. Ya, Blok C4 nomor 6. Ya, terus bantu saya berdoa juga saudara. Bantu saya berdoa untuk gereja ini semakin kokoh karena kita tidak ada rajanya. Jadi kita hanya mengandalkan rajanya para raja. Jadi saya harus berpikir keras untuk membangun fondasi yang kuat untuk gereja ini, sehingga gereja ini tidak tergantung kepada donatur saja, tetapi gereja ini bisa swasembada, bisa memberdayakan dirinya sendiri. Ini yang saya lagi rakit dan pikirkan. Sehingga kemarin saya bersama Pak Semi, saya Rubina, saya akan membuat usaha baru di sana dengan istri. Jadi saya tetap saudara yang di Nyamplung, nanti kalau mampir ke Nyamplung Pastor Freddy, saya tetap ada di Nyamplung dengan istri yang di sana, akan membuka usaha baru di sana. Nah, doakan juga semoga lewat usaha ini kami menjadi saluran berkat bagi semuanya. Kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah. Terima kasih Tuhan.